Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita cintai dan kita taati, guru kita Buya Yahya dan keluarga, hafizahumullahu wa ra'ahum, mata'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau sehat walafiat, diberikan panjang umur dalam keberkahan dan ketaatan, dan semoga Allah senantiasa permudah segala urusan-urusan beliau. Yang kami cintai para thalabatul ilmi, para santri, para santriwati, dan juga yang kami hormati para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kemudahan dan keistiqomahan. Kita bisa kembali bersama-sama hadir dan menyimak kajian tafsir Al-Quranul Karim untuk belajar mentadabburi, menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan agar kita semakin khusyuk dan merasakan kelezatan saat membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita termasuk min ahlil Quran. Dan semoga Allah jadikan aktivitas kita, amal kita, kegiatan kita semuanya tidak lepas dari petunjuk dan pedoman Al-Quran. Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, teman kita di barzakh, dan pemberi syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam murajah tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai di ayat yang ke-33 dari surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaquna walakin aktsarahum la ya'lamun. Penjelasan ayat ini masih sambungan lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya menceritakan tentang kisahnya orang-orang kafir. Mereka orang-orang yang cengkal menentang risalahnya Nabi SAW. Tentunya mereka dikepalai oleh orang paling cengkal, yaitu si Abu Jahal. Si Abu Jahal. Nah, ayat sebelumnya menceritakan bahwasanya mereka menganggap bahwasanya Al-Quran atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan asatirul awwalin, hanya cerita-cerita orang terdahulu, dongeng-dongeng. Kemudian mereka menantang, inkana wa idh qalu Allahumma inkana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Jadi mereka menantang, kalau memang apa yang dibawa oleh si Muhammad itu adalah benar, ya Allah, turunkanlah dari langit batu atau datangkanlah kepada kami adab yang pedih. Ini kebodohan si Abu Jahal sekaligus kebangkangan dia. Kenapa bodoh? Ya bodoh dia. Harusnya orang itu meminta sesuatu yang bagus, yang baik-baik, tapi dia minta supaya turunkan adab. Ya, turunkan ya Allah. Jadi dia juga masih meyakini adanya Allah. Dia mengatakan wa idh qalu Allahumma. Jadi masih memang orang-orang kafir saat itu, mereka kan namanya musyrikin. Mereka meyakini Allah ada yang menciptakan alam semesta, tapi mereka nyembahnya kepada berhala, kepada patung, namanya orang-orang musyrik.
Jadi si Abu Jahal ini malah meminta untuk diturunkan hujan batu, bukan malah minta hal-hal baik. Ya ini kebodohan dia. Dan cengkal, kenapa cengkal? Ya begitu bencinya dia dengan Nabi Muhammad sehingga sudahlah nggak apa-apalah, timpakan saja kepada kami adab. Ya, jadi saking mangkel dan saking bencinya dia dengan Nabi SAW. Dan di sini bisa kita pahami bahwasanya memang kebenciannya Abu Jahal itu berawal dari kebencian secara pribadi kepada Nabi SAW. Jadi bencinya secara pribadi, nggak terima kalau risalah itu, kalau anak kenabian itu dipegang oleh diturunkan, diamanatkan kepada Nabi SAW. Makanya begitu bencinya dia, dengkinya dengan Nabi Muhammad, sehingga sudahlah timpakan saja kepada kami adab. Itu kata si Abu Jahal. Maka Allah katakan pada ayat berikutnya, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tapi Allah berkehendak dan tidaklah Allah menyiksa mereka. Menyiksa mereka semuanya umat Nabi, baik yang termasuk yang kafir juga. Allah tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim. Sedangkan kamu, ini khitab untuk Nabi SAW, sedangkan kamu Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengadab mereka selama mereka masih meminta ampun kepadanya. Ya, jadi walaupun si Abu Jahal ini sudah menentang, sudah bangkang dia, nggak apa-apa turunkan kepada kami hujan batu atau berikan kepada kami adab, tapi Allah berkehendak tidak akan ditimpakan adab selama di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adab yang menyeluruh ya, adab, karena kalau ditimpakan adab nanti akan kena semuanya. Ya, dan sunnatullah termasuk sunnatullah nabi-nabi sebelumnya pun sama demikian. Apabila Allah Ta'ala ingin menimpakan suatu adab kepada kaumnya, maka terlebih dahulu Allah akan mengeluarkan nabinya dan beserta orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, kaum Nabi Lut misalnya ketika Allah timpakan adab hujan batu juga dibalikan buminya, kan sebelumnya Nabi Lut sudah keluar. Allah perintahkan supaya belum meninggalkan kampungnya bersama orang-orang yang beriman. Kisah Nabi Hud dan nabi-nabi lainnya demikian. Ya, Nabi Muhammad masih bersama mereka, maka Allah pun tidak akan menimpakan adab kepada mereka. Ini adab yang bakal menghabiskan semuanya. Adapun adab yang memang secara personal hanya menimpa satu persatu ya ada. Ya, sebagaimana si Abu Jahal pun kena adab untuk dia, yaitu adab dia mati di medan perang, di perang Badar. Abu Jahal mati di medan di peperangan Badar. Si Abu Lahab juga kena adab. Disebutkan dalam riwayat Abu Lahab kan meninggalnya dalam keadaan kena penyakit yang mematikan. Jadi ditimpa penyakit yang menular, sehingga karena penyakit yang menular orang pun nggak ada yang berani dekati dia. Pendekati nggak berani karena nanti khawatir akan tertular penyakitnya si Abu Lahab. Akhirnya apa? Cara memakamkannya, gali lubang yang dalam, kemudian didorong-dorong pakai yang panjang sehingga jasadnya Abu Lahab yang sudah mati masuk ke lubang liang lahat tadi. Untuk memendamnya pun bukan dengan tanah, karena kalau dengan tanah nanti akan dekat, khawatir terkena penyakit. Setelah didorong-dorong dengan kayu yang panjang supaya masuk ke lubang, mereka lempari lubang tersebut dengan batu sampai tertutup di permukaan. Ini jadi dari meninggalnya sudah, dari mulai sebelum meninggal sudah ditimpakan adab. Adabnya per orang ada. Abu Lahab kena adab, Abu Jahal pun kena adab. Tapi adab yang maksud di sini wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim, adab yang menyeluruh tidak akan ditimpakan selama di situ masih ada Nabi SAW. Allah juga mengatakan wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak akan mengadab mereka selama mereka masih meminta ampun kepadanya. Jadi pada zaman Nabi, mereka punya dua jimat. Jimat yang pertama ketika yang menjadikan mereka aman, tidak akan disiksa adalah di tengah-tengah mereka masih ada baginda Nabi SAW. Yang kedua jimatnya adalah mereka senantiasa beristighfar. Nah, saat ini kita sekarang yang sudah ditinggal oleh Nabi, maka tinggal satu jimat kita agar terhindar dari musibah, yaitu memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah banyak istighfar, makanya kalau sebuah desa, sebuah kampung pengen aman, pengen terhindar dari musibah, maka bawa mereka untuk senantiasa dekat dengan Allah. Istighfar, ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan hal-hal yang dilarang, maka akan dijaga, akan dapat keberkahan di desa tersebut. Dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Andaikan penduduk sebuah kampung, sebuah negeri mereka beriman lalu bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama,
akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit. Ya, lanjutan ayatnya kami lupa, yang maknanya adalah tapi mereka kan nggak iman. Ya, tapi mereka mendustai hingga Allah timpakan adab kepada mereka. Jadi kalau selama mereka masih beristighfar meminta ampun, ibadah, insya Allah akan selamat. Tapi kalau sudah meninggalkan istighfar, banyak maksiat, berbuat kemungkaran, tunggu saatnya di mana Allah akan menimpakan adab kepada mereka. Dan ingat, ini masalah ini untuk muhasabah kita masing-masing. Koreksi diri kita sendiri-sendiri, hati-hati kita ini yang hidup di sebuah tempat, di sebuah komunitas, jangan sering-sering bermaksiat kepada Allah, jangan meninggalkan perintah Allah, jangan langgar larangan Allah, nanti akan Allah timpakan adab kepada kita. Jangan dibuat untuk orang lain. Ya, kebalik. Jadi kalau buat ini masalah ini buat diri kita jangan melanggar, nanti Allah timpakan adab. Mungkin adab secara menyeluruh ataupun adab kayak tadi, adab perorangan. Gara-gara maksiat ternyata rezekinya susah, gara-gara nggak pernah sholat ternyata hidupnya penuh masalah. Ini kan juga termasuk musibah juga, adab juga dari Allah. Allah berikan pelajaran supaya dia kembali kepadanya. Ya, ini buat diri kita. Tapi kalau buat nilai orang lain jangan. Ketika ada orang kena musibah, ada orang lain kena malapetaka, kita katakan mudah-mudahan Allah ampuni dia, semoga Allah angkat derajatnya. Mungkin Allah sayang sama dia, Allah pengen menegur dia. Jangan mengatakan, oh pasti itu wah di sana kena musibah, di sana kena tsunami, di sana lagi gempa bumi, pasti penduduknya ahli maksiat. Enggak boleh begitu. Itu namanya nuduh orang. Kita nggak pernah tahu. Mungkin saja, bahkan mungkin tempat sana yang kena adab gara-gara maksiat yang kita lakukan di tempat ini. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ya, yang maksiat di sini di tempat kita sekarang misalnya, semoga selamat semuanya. Misalnya bisa saja ketika kita yang maksiat ternyata Allah timpakan adab di tempat lain, kan bisa. Namanya itu sudah ketentuan Allah. Maka kalau buat nilai orang lain ketika ada yang kena musibah, kena adab, jangan mengatakan mungkin gara-gara mereka maksiat, gara-gara mereka berdosa, jangan begitu. Itu buat diri kita saja. Ya, jangan malah kebalik. Ya, kebalik, kadang orang malah kebalik ketika dia dapat musibah, dapat susah. Bahkan mungkin sebagaimana kita ketahui, adab atau musibah yang Allah berikan kan hanya sekian persen dari nikmat yang Allah berikan. Enggak lebih banyak. Jadi enggak akan lebih banyak kan musibah ketimbang nikmat yang Allah berikan. Coba kalau kita pengen merenung seperti itu. Musibah yang Allah berikan hanya sebagian kecil ketimbang nikmat yang Allah berikan selama ini. Kadang ada orang memang dasarnya dia enggak syukur, bukan juga ahli sabar. Ketika dapat musibah langsung ngeluh. Kenapa dapat musibah? Salah saya apa? Dosa saya apa? Ya banyak dosamu, makanya kena musibah. Ini buat diri sendiri loh ya. Jadi harusnya begitu. Kenapa saya kena musibah ya? Kenapa saya kena malapetaka? Dosa saya Pak? Ya dosa saya banyak. Makanya Allah tegur. Ya, jangan malah salah saya apa ya? Salah kamu banyak. Jadi kadang orang kebalik. Ketika dapat musibah dia malah nggak nyadar dengan apa kesalahan. Justru ketika dia nggak sadar dengan kesalahan, itulah sebesar-besarnya kesalahan dia. Jadi paling fatalnya kesalahan seorang hamba tatkala dia nggak sadar dengan kesalahan dia sendiri, itu lebih parah lagi. Orang harusnya kan sadar ketika dapat musibah, ketika dia berdosa, ketika dia bersalah, dia harus insaf, harus merasa sadar, iya saya salah, saya berdosa, harus saya kembali meminta ampun kepada Allah. Tapi lebih parah, yang paling parah adalah berbuat salah tapi nggak sadar dirinya berbuat salah. Itu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Sudah dia salah tapi dia pun enggak sadar dengan kesalahannya. Baik, seperti itu. Jadi jangan malah kebalik, ketika dapat musibah malah enggak sadar dengan kesalahannya. Ketika ngelihat orang dapat musibah lalu langsung tahu, oh itu gara-gara mereka suka berzina, gara-gara mereka suka berjudi, Allah timpakan adab. Ini salah menilai. Jadi cara menilainya, cara pandangnya untuk diri kita, jangan sampai kita bermaksiat. Jangan sampai kita banyak dosa, nanti Allah timpakan azab. Ketika dapat musibah dari Allah, sadarilah mungkin ini sebagai teguran dari Allah. Saya harus lebih berbenah lagi, saya harus lebih baik lagi, begitu. Nah, ketika ngelihat ada orang kena musibah, kita katakan mungkin itu sebagai tanda sayangnya Allah buat mereka. Ya kan? Karena selama yang diberikan musibah adalah hamba-hamba Allah yang beriman, maka musibah tersebut nggak akan menjadi adab buat mereka, nggak akan menjadi nikmah buat mereka. Ya, nggak akan nikmah. Kalau nikmah, ya itu adab berarti, nggak nikmah. Karena dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya mamin musibatin tusibul muslima, ya tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa seorang muslim illa kaffarallahu
anhu khotoyahu au kama qala Nabi. Kecuali dengan musibah tersebut Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dalam riwayat wa rafa'alahu biha darajah, akan Allah angkat derajatnya. Ya, nih. Jadi bisa jadi musibah yang kita dapatkan atau yang didapatkan oleh seorang hamba selama dia beriman, bisa jadi musibah itu sebagai sebab Allah ampuni dosanya, sebagai sebab Allah angkat derajatnya, atau sebagai sebab Allah akan berikan kepada dia pahala yang banyak. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, begitu ya. Jadi ini pelajaran buat kita masing-masing. Ya, sekarang kita tinggal punya satu jimat, yaitu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman yang luar biasa, sudah mudah sekali kita temukan kemungkaran di mana-mana, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Maka sama-sama kita saling ingatkan kepada kawan kita, tetangga kita, jangan kita jauh-jauh dari syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen tempat kita ini tentram, aman, banyak berkahnya, terhindar dari musibah, maka harus kita patuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan yang namanya maksiat. Karena kalau sudah maksiat datang akan menyeluruh. Ya kan, al-bala ya'ummus shalih wat thalih. Bala kalau sudah turun akan merata ke semuanya. Baik hamba yang soleh pun akan kena, hamba yang bejat pun akan kena. Kemudian ayat berikutnya, wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah. Kenapa mereka tidak diadab oleh Allah? Wa hum yasudduna, sedangkan mereka menghalangi siapa? Ini yamna'una nabiyya wal muslimin. Mereka menghalangi Nabi SAW dan kaum muslimin anil masjidil harami, dari masjidil haram. Ya, jadi mereka punya kesalahan besar, orang kafir, yaitu pernah menghalangi Nabi dan para sahabatnya ketika ingin berkunjung ziarah ke Masjidil Haram. Ya, di tahun Hudaybiyah, di situ Nabi pengen umrah, ternyata kan dihalangi, tidak boleh masuk oleh orang-orang kafir. Ya, wa makanu awliya'ahu, sedangkan mereka bukan kekasih Allah. In awliya'uhu ilal muttaquna, tidaklah kekasih Allah itu adalah kecuali hamba-hamba yang bertakwa, walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ya, jadi sebagaimana tadi disampaikan di awal, bahwasanya adab yang Allah berikan kepada mereka bukan adab yang menyeluruh, tapi adab secara perorangan. Kan di ayat ini Allah mengatakan, wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu. Kenapa Allah enggak mengadab mereka sih? Sedangkan mereka sudah menghalangi Nabi untuk masuk ke Masjidil Haram. Kenapa enggak diadab? Enggak, adabnya kalau untuk langsung diratakan enggak. Beda dengan umat-umat sebelumnya kan begitu kisahnya. Ketika mereka sudah bangkang, mereka sudah pada maksiat, sudah enggak ada yang iman dengan nabinya, Allah habiskan mereka. Ya, kaum Nabi Nuh habis dengan banjir. Kaum Nabi Lut habis semuanya. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh semuanya habis rata. Begitu mereka ingkar, langsung Allah habiskan. Tapi spesial untuk umatnya Nabi SAW tidak akan demikian. Ketika ada yang bermaksiat, enggak langsung diratakan. Ya, mungkin zaman sekarang pun sama. Ketika di sebuah tempat ada yang sudah sangat banyak kemaksiatannya, paling hanya di sana, yang lainnya kan enggak. Bisa jadi mungkin musibah yang turun di sebuah tempat, maksiatnya mungkin enggak seberapa. Di situ masih ada tempat yang lebih parah dosanya, tapi enggak Allah turunkan azab. Ada kan begitu. Makanya untuk umat Nabi enggak akan rata azabnya itu. Mungkin hanya perorangan. Kayak tadi orang-orang kafir itu, mereka sudah parah menentang Nabi, bahkan nentang untuk diturunkan azab, dan mereka menghalangi Nabi untuk masuk Masjidil Haram. Ternyata enggak Allah adab secara rata. Adabnya hanya untuk mereka orang-orang tertentu saja. Abu Jahal mati di medan perang, Abu Lahab kena penyakit tadi, dan seterusnya. Lalu ayat berikutnya, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Dan tidaklah salat mereka, ibadah mereka, maksudnya ibadah mereka orang-orang kafir itu di Ka'bah, indal baiti, di Ka'bah, illa muka'aw wa tasdiyah, kecuali siul dan tepuk tangan. Jadi ibadahnya mereka dulu siul dan tepuk tangan, ibadahnya sambil siul dan tepuk tangan. Bahkan disebutkan mereka juga ketika ibadah tawaf, mereka juga tawaf, karena tawaf merupakan warisan peninggalan Nabi Allah Ibrahim. Mereka tawaf, tapi tawafnya gitu, dipasangin berhala di sisi Ka'bah, tawafnya sambil siul dan tepuk tangan. Kemudian tawafnya juga sambil enggak pakai pakaian. Jadi mereka telanjang tawafnya, enggak pakai pakaian. Mereka mengatakan hujahnya mereka, baju ini kan digunakan untuk dosa, maksiat.
Jadi nggak pantas kalau digunakan untuk tawaf. Ini kan bodoh namanya. Kenapa nggak ganti baju aja? Tinggal ganti pakaian yang nggak dibuat untuk berbuat dosa. Jadi mereka alasannya tawaf nggak pakai baju, baju ini kan digunakan buat maksiat. Nggak pantas kalau digunakan buat tawaf katanya. Ya tinggal ganti baju yang lain. Nah, ini ya kebodohan mereka. Itu adat istiadat mereka seperti itu. Tidaklah sholat mereka, ibadah mereka di Ka'bah kecuali dengan sambil bersiul dan tepuk tangan. Makanya kita tidak dianjurkan ketika melakukan sesuatu aktivitas ada siulnya atau tepuk tangan karena mirip dengan tradisi orang-orang jahiliyah terdahulu. Tapi jangan dikatakan haram, tidak sampai derajat haram, ya. Jangan terlalu keras, ada orang tepuk tangan haram, dosa, masuk neraka. Parah sekali. Enggak sampai. Hanya saja lebih baik jangan sampai kita punya kemiripan, ada tasyabuh dengan adat istiadat mereka. Makanya kan kita diajarkan kalau ada sesuatu yang mengagumkan jangan tepuk tangan lah. Tapi kalau kita kagum, takjub dengan sesuatu, sebutlah nama orang yang dengannya alam semesta takjub, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada misalnya ada teman kita, wah dapat juara, dipanggil ke depan, penghargaan, kita katakan shollu ala Nabi Muhammad. Ya, bukan malah tepuk tangan. Tapi misalnya ada sebagai tempat ada, ya sudah, mungkin pelan-pelan. Ya, kita mulai dari lingkungan kita terlebih dahulu. Yang jelas jangan dihukumi langsung itu adalah sebuah kemungkaran, keharaman, harus diperangi, enggak. Kita pelan-pelan untuk merubah hal-hal yang sifatnya kurang baik. Baik, yang jelas itu merupakan istiadat mereka, adat mereka ketika ibadah adalah dengan sambil mukaan wa tasdiyah, siul dan tepuk tangan. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah, cicipilah azab karena sebab kekafiran kalian. Lalu ayat berikutnya, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Ayat berikutnya menjelaskan bahwasanya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, mereka membelanjakan, menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi dari jalan Allah. Ini kebalikannya orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin yunfiqun amwalahum fi sabilillah, mereka menginfakkan harta mereka untuk perjuangan di jalan Allah, untuk membela agama Allah. Tapi mereka orang-orang kafir, mereka berani infak gede-gedean, tujuannya liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi dari jalan Allah. Maka kita nggak boleh kalah dengan semangatnya mereka. Mereka punya semangat luar biasa, antusias sekali, tujuannya itu untuk kemungkaran. Masa mereka berani jor-joran untuk sebuah kemungkaran? Kenapa kita nggak berani jor-joran untuk sebuah kemuliaan? Ini aneh. Harusnya untuk sebuah hal yang bagus kita lebih berani lagi. Lihat, mungkin zaman sekarang juga kita saksikan orang itu yang mereka mendukung sebuah komunitas kemungkaran LGBT segalanya, itu mereka berani punya menyokong sokongan dananya sampai miliaran, triliunan demi hal-hal kemungkaran. Orang mukmin pelit semuanya. Ya, keluarin 10.000 mikir-mikir, nih 10.000 digunakan nanti nggak bisa jajan nggak bisa jajan makanan lagi nanti. Nah ini, jadi orang-orang kafir malah mereka berani jor-joran, tujuannya padahal untuk liyasuddu an sabilillah, untuk mencegah dari jalan Allah. Kita harus lebih berani lagi. Ya, kalau nggak salah pun ayat sebelumnya disebutkan, diterangkan bahwasanya syaitan itu dengan para aulianya mereka saling gotong royong, bantu bahu-membahu, tujuannya untuk menghalangi hamba-hamba Allah supaya nggak beribadah. Kadang kita pun kurang semangatnya untuk saling sinergi untuk hal-hal kebaikan. Ya, makanya muskilah kita, problem kita adalah bukan orang yang nggak ngerti, bukan orang yang fakir, nggak, orang kurang yang peduli, kurang betul-betul totalitas untuk agamanya sendiri. Orang-orang kafir luar biasa, mereka non-muslim sangat totalitas, sangat betul-betul sudah jor-joran untuk agamanya mereka. Orang-orang Islamnya lihat, mereka masih memikirkan untuk kepentingan diri mereka. Harus lebih berani lagi ketimbang mereka. Ya. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan. Mereka akan menginfakkan harta mereka, tetapi apa yang mereka infakkan akan menjadi sebuah kerugian. Enggak ada artinya, enggak akan ada faedahnya. Manfaatnya apa? Justru mereka semakin banyak keluar harta buat kemungkaran, semakin besar tabungan dosa mereka. Ini kan buat timbal balik buat kita. Kalau mereka orang-orang kafir berinfak buat menghalangi perjuangan jalan Allah, itu hartanya akan menjadi sebab tabungan dosa mereka.
Maka kita pun sebaliknya, kalau kita berani menginfak untuk perjuangan agama Allah, harta kita akan menjadi tabungan pahala. Semakin gede infaknya, semakin besar pahalanya. Ya, kadang ada orang begini prinsipnya, yang penting ikhlas. 1000 ikhlas, yang itu lebih baik daripada 1 juta nggak ikhlas. Ya, jangan begitu perbandingannya. Mendingan 1 juta ikhlas ketimbang 1 juta tidak ikhlas, gitu loh. Jadi jangan 1000 aja, yang penting kan tulus karena Allah. 10 juta nggak ikhlas, nggak ada nilainya. Lalu sebaliknya, 10 juta harus ikhlas makannya. Jangan sampai tidak ikhlas. Baik. Tsumma takunu hasratan, tsumma takunu alaihim hasratan, tsumma yughlabun. Dan mereka akan dikalahkan, ya. Jadi mereka akan dikalahkan fid dunya. Di dunia mereka sudah kalah. Jadi waktu perang Badar, lihat ketika kisah perang Badar, pasukan muslimin dengan persiapan kan seadanya. Perlengkapan perang nggak banyak sebagaimana perlengkapan perangnya kaum kafirin. Ya, itu orang-orang kafir dengan ontanya, kendaraannya disiapkan semua. Itu kan infaknya mereka, patungan. Pada patungan, urunan semuanya untuk perang. Ternyata sudah hartanya mereka sia-sia dan mereka kalah lagi. Ya, nggak ada artinya. Sudah rugi, dosa lagi. Sudah rugi, dosa dan nggak ada kemenangannya. Ya. Tsumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannam yusyarun, dan orang-orang kafir mereka akan digiring kepada neraka jahanam. Ya, ini walaupun ini kisahnya untuk orang-orang kafir, ya ketika mereka infak hartanya di jalan Allah, ini bisa kita ambil faedah. Hikmahnya adalah kalau mereka berinfak untuk menghalangi jalan Allah, berarti kita pun harus lebih berani untuk berinfak untuk perjuangan agama ini. Misalnya saya nggak punya apa-apa, Ustaz, saya nggak punya duit, saya nggak punya. Gunakan apa yang kamu punya, karena nggak mungkin setiap orang nggak punya modal. Setiap mukmin pasti punya modal. Apa yang dia punya untuk perjuangan agama Allah ini? Ada yang punya modal hartanya, ya sok dengan hartanya dia berjuang. Ada yang punya modal ide-ide cemerlangnya, sok dengan itu dia. Jangan nanti sudah dia punya modal ide tapi dia minta imbalan. Kan saya sudah merancang gambar untuk bangun masjid. Apa kira-kira bayarannya? Wah, ini namanya nggak ikhlas. Ya, kalau mereka orang-orang kafir, mereka sangat totalitas, loyal sekali untuk agama mereka. Kadang mereka nggak minta imbalan. Bagi orang muslim kadang cuma sekedar memasukkan ide 1-2 sudah minta imbalan. Jadi mungkin ada orang nggak punya harta untuk perjuangan, maka dia bisa berjuang dengan modal yang lainnya. Nggak punya harta, nggak punya ide, nggak punya pemikiran, ya dengan keringatnya dia, dengan ototnya dia, dengan tenaganya dia, ikut bantu-bantu kayak ngerewangin apa segala macam. Ya, jadi nggak boleh ada yang berdiam diri hanya berpangku tangan atau memikirkan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, orang-orang kafir itu mereka betul-betul sangat solid sekali. Ya, musuh-musuh Islam sangat solid. Apapun mereka rencanakan demi kesuksesan mereka. Ya, nggak heran kalau sekarang mereka sudah pelan-pelan sedikit demi sedikit mungkin bisa kita katakan hampir berhasil dengan apa yang mereka tuju untuk menyesatkan kaum muslimin. Karena mereka betul-betul semangat. Kalau semangat pasti bisa. Kita ini kadang penyakit apa? Males, nggak mau berusaha, sudah kadang nyerah duluan. Ini juga mungkin pesan buat para thalabatul ilmi. Kalau kita memang nggak punya gira untuk perjuangan, untuk belajar, nggak akan pernah berhasil. Kami sering katakan untuk motivasi anak-anak bahwasanya berhasilnya kalian itu bukan tergantung kecerdasan. Itu mungkin nomor keberapa. Orang bisa berhasil sukses dalam belajarnya jadi orang alim mungkin karena cerdas, itu faktor keberapa. Tapi yang paling menentukan adalah ketekunan kalian, ya, rajinnya, semangatnya. Ya, orang kalau sudah semangat, kalau sudah dia rajin, pasti dia bakal sampai berhasil. Ibaratnya orang ketika dia ikut perlombaan, faktor kendaraan paling cepat kan mungkin nomor keberapa. Iya, yang punya kendaraan paling cepat bakal lebih cepat sampai. Tapi intinya semangat. Yang punya semangat, walaupun kendaraannya itu pakainya odong-odong, lelet-lelet, ujung-ujungnya bakal sampai juga dia. Tapi kalau punya kendaraannya walaupun mobil paling cepat, tapi dia nggak mau berusaha, nggak mau jalan, nggak akan sampai ke finish dia. Maka orang kalau belajar, walaupun saya kayaknya lemah sekali untuk urusan akademik, saya nggak punya kemampuan kecerdasan, enggak. Kalau dia mau belajar, berusaha, pasti akan sampai kepada tujuannya. Ya, yang nggak berhasil itu yang nggak bisa bukan orang yang nggak punya kecerdasan, yang malas. Jadi orang malas nggak akan pernah berhasil, nggak akan pernah berhasil dalam segala bidang. Malas nggak akan pernah berhasil dalam urusan akademiknya, nggak akan pernah berhasil dalam urusan hartanya juga. Orang pengen jadi kaya raya, malas ya nggak akan jadi kaya raya, dia nggak akan jadi sukses.
Ya, maka semua kembali kepada ketekunan kita semuanya. Selama kita punya himmah yang kuat, semangat yang kuat, apapun yang kita pengen pasti bisa tercapai. Ya, tinggal masalah waktu saja. Ada yang lebih cepat sampainya, ada yang mungkin sedikit lebih lambat. Tapi pada intinya semuanya harus sampai kepada tujuan kita. Ya, jadi jangan kalah dengan mereka orang-orang yang kafir. Baik. Tadi dikatakan bahwasanya orang-orang kafir mereka sangat semangat infak harta mereka. Padahal tujuannya adalah untuk menghalangi dari perjuangan jalan Allah. Sehingga apa yang mereka infakkan malah menjadi sebuah hasrah, sebuah kerugian dan mereka malah akan dikalahkan. Lalu ayat berikutnya liyamizallahu al-khabitha minat tayyibi wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'dhin fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Ya. Tujuannya adalah agar Allah Ta'ala jadikan harta mereka tadi itu sia-sia, justru mereka malah menjadi orang-orang yang rugi. Ya, harta mereka malah menjadi sebab kerugian mereka. Tujuannya adalah dan mereka akan digiring kepada neraka jahanam. Tujuannya liyamizallahu al-khabitha minat thayyib, agar Allah membedakan, memilah-milih mana orang-orang yang bagus, mana orang-orang yang jelek, yang kotor. Di situ akan terlihat bedanya orang-orang yang berjuang untuk agama Allah dengan orang-orang yang berjuang sebaliknya untuk malah menghalangi agama Allah Subhanahu wa taala. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib, agar Allah memilah-milih orang-orang yang jelek, yang para kafirin dengan orang-orang yang bagus yaitu para ahli iman. Wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'dhin fayarkumahu jami'a. Kemudian Allah akan menjadikan menumpuk-numpukan orang-orang yang jelek di atas orang yang jelek. Ya, jadi fayarkumahu jami'a, malah ditumpuk-tumpuk. Jadi akan ditimpa-timpakan. Fayaj'alahu fi jahannam. Jadi mereka akan disesakan, ditimpa-timpakan. Jadi ditumpuk-tumpuk gitu. Fayarkumahu jami'a. Fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Jadi neraka jahanam itu memang tempatnya sudah penuh siksa, sudah di situ nggak enak, ya panas dan juga tempatnya sempit, bertumpuk-tumpuk. Satu dengan yang lainnya saling desak-desakan, ya agar menambah siksa untuk mereka. Ulaika humul khasirun, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya ini, jadi ayat tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir. Ya mereka orang-orang yang menentang risalahnya Nabi SAW. Ya, sehingga Allah timpakan adab kepada mereka. Tapi ingat tadi, adab yang Allah timpakan buat mereka adalah sifatnya adab yang bukan merata. Karena kalau adab untuk rata semuanya habis, ini tidak akan pernah ditimpakan untuk umatnya Nabi SAW. Hanya orang tertentu saja yang mereka kena adab karena kebangkangan, karena ketidakpatuhan mereka. Kemudian juga tadi pelajarannya kita ingat bahwasanya kalau kita istighfar, kita punya dua jimat. Zaman dulu punya dua jimat, yaitu adanya Nabi Muhammad dan juga istighfar. Sekarang tinggal satu jimatnya, yaitu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita banyak minta ampun, maka Allah akan hindarkan kita dari malapetaka dan adab. Malah akan dibukakan pintu-pintu keberkahan. Itu buat diri kita pelajarannya. Jangan buat nilai orang lain. Jadi buat diri kita jangan sampai maksiat, jangan sampai dosa, nanti rezekinya seret, nanti ditimpakan adab. Tapi kalau buat ngelihat orang, ketika ada orang ketimpa musibah, semoga Allah angkat derajatnya dia. Semoga Allah berikan pahala yang berlimpah untuknya. Jangan nilai mungkin gara-gara dosanya dia. Oh, jangan begitu. Itu namanya sebuah kesalahan. Ya, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jaga kita semuanya, Allah jaga lingkungan kita, Allah jauhkan kita dari segala musibah, musibah dunia, musibah agama, dan musibah akhirat. Dan semoga Allah jadikan kita semuanya hamba yang saling cinta karena Allah, mudah mematuhi perintah-perintahnya, menjalankan sunnah-sunnah nabinya. Dan semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dalam segala hal amal kebaikan dan juga husnul khatimah, ma'lutfi wal afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.